Happy Sunday. Semoga semua orang di sini bersuka cita. Sekarang kita akan memulai ibadah bersama-sama. Yuk. Shalom adik-adik, yuk sebelum kita mau mulai ibadah, kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Sebentar kami mau mulai ibadah hari ini, Tuhan Yesus menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, amin. Aduh, sudah. Kalian ini kena, pasti ribut-ribut terus. Nadia tuh, Apaan sih? Brian tuh. kamu tuh pelit, aku mau pinjem bukunya. Sebentar. Ini sebenarnya buku ini punya siapa sih? Kok dari tadi ribut-ribut terus? Itu punyaku. Aduh, teman-teman, kita tuh harus saling mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kepada kita. Ya tapi Nadia tuh pelit. Ayo dong Maja, kasihlah ke Brian. Kita tuh sebagai anak Tuhan, kita tuh harus memberi contoh kepada teman-teman kita. Duh, iya deh. Tapi jangan sampai rusak ya. Iya. Shalom adik-adik semuanya. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita semua mau memuji Tuhan bersama-sama. Yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kristus siap beratur. Saya laskar Kristus siap beratur. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus siap beratur. Saya laskar Kristus siap beratur. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yuk sekarang kita mau masuk ke lagu kedua. Yuk kita tetap semangat dan tetap berdiri adik-adik. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Kiranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh kiranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah. Jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oke, sekarang adik-adik semua boleh duduk, kita mau persiapan untuk mendengarkan firman Tuhan.
tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik. Nah, seperti yang tadi Kristo bilang, bahwa kita itu harus menjadi murid-muridnya Tuhan. Nah, kita lihat bahwa murid-muridnya Tuhan tadi bukan mereka orang yang biasa, tetapi mereka mau belajar untuk mengikuti Tuhan. Nah, yuk sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita saksikan firman berikut ini. Jesus chooses his 12 disciples. Yesus tinggal di sebuah kota di tepi danau yang besar yang bernama Danau Galilea. Kota ini adalah desa nelayan, kota kecil, kota yang sederhana dengan penduduk yang sederhana. Yesus telah menyiapkan pelayanannya lebih dari kota kecil itu. Namun, tempat ini adalah tempat pelayanannya dimulai. Dari tempat inilah, Yesus mencari murid-murid pertamanya. Suatu hari, saat berjalan di tepian danau, Yesus melihat ada 2 orang di atas sebuah perahu. Seperti banyak penduduk desa yang lain, mereka juga menebarkan jala untuk menangkap ikan. Nama mereka adalah Simon dan Andreas. "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia," kata Yesus kepada Simon dan Andreas. Apakah mereka akan mengikut Yesus? Apakah mereka sungguh-sungguh akan meninggalkan jala mereka, kapal mereka, dan mungkin ikan-ikan mereka? Namun tanpa ragu-ragu, mereka pergi meninggalkan semuanya dan mengikut Yesus. Kemudian Yesus bersama Andreas dan Simon yang juga disebut Petrus terus berjalan di tepian danau. Kemudian dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Yohanes. Mereka bersama dengan ayahnya, yaitu Zebedeus, membereskan jala di dalam perahu mereka. Ketika Yesus memanggil, mereka meresponi dan kemudian Yakobus serta Yohanes meninggalkan jala mereka, melompat dari kapal, meninggalkan ayah mereka, dan pergi mengikuti Yesus. Meskipun mereka semua belum pernah bertemu Yesus, kuasa Tuhan membuat mereka bisa meresponi panggilannya. Nelayan-nelayan yang sederhana ini akan memulai suatu perjalanan yang mengubah hidup mereka. Yesus bisa saja memanggil orang-orang lainnya, orang-orang yang punya kuasa. Namun, Ia memanggil nelayan-nelayan yang sederhana. Ia tahu bahwa kuasa Tuhan akan ditunjukkan melalui orang-orang yang sederhana ini. Dalam beberapa tahun, mereka akan menjadi pembawa firman Tuhan yang menyebarkan dan menceritakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Pada akhirnya, Yesus memilih 12 murid.
orang-orang ini belajar dari Yesus selama 3 tahun. Yesus akan mengajarkan tentang Allah, ketaatan, dan kasih. Ia menjelaskan mengapa kedatangannya sangat penting. Seringkali murid-murid ini tidak memahami ajaran Yesus dan seringkali tidak beriman. Namun, seiring berjalannya waktu, murid-murid ini bertumbuh dalam pengetahuan mereka akan Tuhan. Melalui Roh Kudus, mereka bisa menjadi guru-guru yang hebat dan bisa menunjukkan tanda-tanda mujizat. Tujuan murid-murid ini adalah mengabarkan bahwa Yesus adalah Mesias yang disalibkan dan kemudian bangkit. Nama dari 12 murid ini adalah Petrus, Andreas, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Nah, adik-adik, kita sudah melihat firman Tuhan hari ini. Apa yang bisa kita pelajari dari firman hari ini? Nah, kita melihat bahwa murid-murid Tuhan, Yesus mungkin mereka orang yang biasa, tetapi bersama Tuhan mereka jadi luar biasa. Kita belajar bahwa mereka bisa melihat apa yang Yesus lakukan, bagaimana Yesus memperlakukan sesama manusia. Yesus peduli kepada mereka. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa Yesus punya kuasa, Yesus punya mujizat. Kuasa dan mujizat Yesus itu ditunjukkan supaya mereka tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang ketiga, kita belajar bahwa Yesus mengajarkan kepada mereka supaya mereka bisa berdoa, mereka bisa membaca kitab suci supaya hidup mereka menjadi bertumbuh. Yuk adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau doa sama-sama yuk. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan bisa membawa setiap kami untuk lebih lagi dekat padamu Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami juga mau memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Yuk adik-adik semuanya angkat tangannya. Mister mau berkati adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati, melindungi, menyertai setiap adik-adik. Tuhan Yesus menjadikan adik-adik anak yang pintar, cerdas, sukses, dan berhasil. Apapun yang adik-adik lakukan, kerjakan, Tuhan yang membuat adik-adik berhasil. Di dalam nama Yesus, amin. Stop. Jangan dimatikan dulu. Kita akan membuat activity. Yuk. Stop. Jangan dimatikan dulu. Kita mau buat aktivitas ya. Hari ini kita mau buat kartu IMVIP atau Keplek IMVIP. Nah, ini bisa dipakai seperti ini. Nah, adik-adik, alat dan bahan yang digunakan adalah kertas buffalo warna putih, pita panjang, spidol yang tebal, dan beberapa pensil warna. Yang pertama, di kertas putih ini adik-adik nanti gambar tulisan IMVIP di tengah-tengahnya seperti ini. Ini hasil tulisannya bisa seperti ini ya. Adik-adik bisa berikan bintang kecil di sini. Nah, ini seperti ini.
Terus adik-adik bisa menggunakan beberapa pensil warna untuk menghias kartu ini. Setelah selesai, adik-adik bisa melipat sedikit bagian sini, lalu kita gunting sedikit ya. Di tengah-tengah di bagian bawah garis-garis yang telah adik-adik hias. Kita masukkan tali yang sudah digunting. Nah, nanti di bagian ujung-ujungnya kita bisa ikat dua ini, lalu diikat menjadi satu. Seperti ini hasilnya. Nah, kalau adik-adik sudah selesai buat, jangan lupa post di Instagram dan tag di GSJS Kids. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan.